Kalau Liga 2 itu rata-rata kan valuasi mungkin di 10 miliar, 15. Ya. Biasanya kalau nih rata-rata nih orang mau akuisisi Liga 2 tuh rata-rata segitulah. Bayangin kalau masuk ke Liga 1 dan berprestasi, Jadi kali itu. itu kayak Bali United. Gila ya, kayak 50 kali lipat. 100 kali lipat jadi 2 triliun, bayangin. Hai para Noise, jangan lupa ya subscribe YouTube channelnya Noise. Selamat datang di Raffi Everywhere. Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad. Halo para Noise, balik lagi di Raffi Everywhere. Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad. Hujan-hujan begini asik banget nih ngedengerin podcastnya Raffi Ahmad di Raffi Everywhere. Dan juga pastinya kan orang-orang nanya, enak gak sih jadi Raffi Ahmad? Nggak enak, nggak enak. Pokoknya tenang aja, kita bakalan ngobrol-ngobrol di sini sama orang-orang yang memang seru diajak ngobrol, yang tahu tentang gue banget, ada yang nggak tahu tentang gue banget. Siapa aja pokoknya bisa ngobrol di Raffi Everywhere. Oke, jadi gue akan membahas tentang sepak bola. Apalagi sekarang kan lagi sama-sama lah kita sedih juga. Apapun itu kita turut berbelasungkawa atas kejadian di Stadion Kanjuruhan. Tapi aku nih orangnya cukup positive thinking dan selalu optimis. Apapun itu pasti selalu ada pelangi setelah hujan. Nah, kita flashback sedikit tentang sepak bola. Gue sendiri punya namanya ganti sekarang, Rans Nusantara FC, yang tadinya Rans Cilegon FC. Kenapa aku suka banget sama sepak bola? Karena cita-cita gue tadinya pengen jadi pemain bola, tapi gak kesampean. Tuh, sampai hujan geluduk gak kesampean tuh. Dan kebetulan nih kita ngobrol-ngobrol sama ada salah satu sahabat gue lama banget. Ini sebenarnya temen TK gue, tapi udah udah kayak temen, udah kayak saudara banget lah. Udah ibaratnya gini, bukan sedarah tapi satu jiwa. Wih gila, Rofi Ardianto. Bener ya? Iya. Jadi waktu itu lu kok langsung oke pas gue bilang, bro lu jadi presiden Rans FC ya? Sebenarnya waktu itu enggak ya? Enggak waktu itu bingung aja siapa nih presiden. Dulu tuh direktur utama dulu. Siapa? Kan waktu itu lu direktur utama aja dulu. Lu iya, lu direktur aja deh. Iya benar. Nanti kita cari presiden klubnya. Nanti kita cari presiden klubnya. Cuma sampai hari H nggak ketemu. Dan presiden klub itu kan memang dia harus kedatangannya, kehadirannya, fisiknya itu harus ada rata-rata. Karena gue pribadi gue nggak bisa jadi presiden klub karena nggak mungkin gue setiap pertandingan hadir, dan nggak mungkin juga gue ada terus, gue kan masih ada kerjaan lain. Udah lu aja lah, waktu itu pemilihannya lewat cap cip cup. Karena cap cip cup itu tapi dengan kepercayaan dan intuisi sih. Terus lu waktu itu mikir panjang gak sih? Ayo udah deh. Gua kan kalau malu dikasih amanah kan langsung kita kan. Itu bagus ya. Okay. Itu persahabatan yang bagus tuh gitu. Tapi gue juga melihat kapasitas dan kapabilitasnya gitu. Si Rofi kayaknya bisa gitu untuk, dan dia juga suka bola gue tahu. Jadi dia presiden Rans waktu itu dari Cilegon United. Jadi Rans Cilegon United, jadi Rans Nusantara FC. Jadi Rans. Ya Liga 2 naik kita ke Liga 1. Iya. Tapi kemarin pas ngundang Ronaldinho kita bocorin nih. Susah gak sih ridersnya apa aja? Ya Ronaldinho itu satu sih. Ridersnya bukan susah. Orangnya sendiri moodnya juga kan berubah moodnya. Sebenarnya moodnya berubah karena jet lag gua rasa. Ya mungkin karena itu. Dia kan kesini cuma 4 hari. Ya. Jadi jam di sini dia tidur. Jam di sana dia tidur, di sini dia harus kerja. Jadi kayak ya kadang bukan yang nggak profesional, tapi moodnya kayak ya capek, tapi dia juga masih berusaha tersenyum sih. Tapi kalau di kamera dia senyum terus. Iya dia senyum terus. Lu bayangin Ronaldinho kalau di kamera, lu lihat semua tayangan Ronaldinho, mau main bola kecapean atau dia pasti senyum terus. Itu. Tapi memang itu juga merupakan pengalamannya buat kita ya. Ya. Lu ada foto sama Ronaldinho ya? Oh, ada dong, sama tanda tangan kita. Gila. Nah kira-kira nih selama hampir 2 tahun lah Rans berdiri, udah apa aja prestasi yang kita gapai ya? Kita udah dapat award loh Rans ini loh, Rans Nusantara FC loh. Waktu itu di Liga 2 kita dapat Fair Play Team. Betul. Tim Fair Play sama juara 2. Itu aja udah dapat 2 trofi kita. Sama satu lagi kita naik Liga 1 itu udah paling best bro. Naik Liga 1 tuh kalau ibaratnya nih valuasi timnya itu naik bisa naik drastis lah. Naik drastis, bisa naik 50 kali lipat. Geluduk lagi nih. Berarti iya. Kira-kira misalnya kayak contoh nih kita ngelihat tim ada sepak bola Bali United ya. Sekarang valuasi kalau kita lihat di publik kan dia udah IPO ya. Dia. Hampir 2T kalau nggak salah ya. Hampir ya 1,2 T. Nah itu ini kita ngobrol aja. Jadi kalau Liga 2 itu rata-rata kan valuasi mungkin di 10 miliar, 15. Ya. Biasanya kalau nih rata-rata nih orang mau akuisisi Liga 2 tuh rata-rata segitulah. Around 10 ya. Sampai 15 miliar. Terus dia
gaji-gaji orang lagi. Iya, itu kan. betul. Ya pokoknya valuasinya mungkin 10 sampai 20 M lah kira-kira lah. Tergantung asetnya kan. Iya, bayangin kalau masuk ke Liga 1 dan berprestasi, Jadi kali itu. itu kayak Bali United udah kali berapa tuh, Bro? Gila ya, kayak 50 kali lipat. 100 kali lipat jadi 2 triliun, bayangin. Ya itu kalau memang memanage dengan benar. Betul. Ya kita juga banyak belajar dari Bali United kan. Bali United semua ekosistemnya udah terbentuk gitu. Dari mulai klubnya, fasilitasnya, semua kayak stadionnya juga lengkap. Dan sponsor semua juga enak masuk ke situ nantinya gitu. Ini tim bola tuh suka duka loh. Kan mikirnya, oh kalau setiap main tuh lu dapat duit ya. Kagak. Jadi kalau kita main di home baru di kandang kita punya. tiket full punya kita. Tapi juga dipotong. Bayar panitia pelaksana, penyelenggaraan, bayar keamanan, banyak, dan lain-lain. Banyak. Itu aja bisa 300-500 juta kali ya. Sekitaran bisa kisaran segitu setiap. Jadi bayangin ribet ngurus tim sepak bola tuh. Home itu kita sebagai tuan rumah itu yang tanggung jawabnya juga besar juga. Tanggung jawabnya besar. Amit-amit kalau ada kerusuhan, ada apa-apa, panpelnya yang kena. Iya, betul. Panpelnya yang kena. Jadi kita hitung-hitung nih. Kalau tim-tim besar tuh kalau ya anggap ya average 20.000 lah. 20.000 orang. 20.000 kali 17, 20. Wah, gede loh. Gede, makanya. Bisa 50 miliar. Ya 30 sampai 50 miliar. Belum dari sponsor. Belum sponsor dia masuk juga. Belum dari merchandise. Makanya kita harus kelola dengan profesional. Itu yang harus dibentuk dari awal. Jadi yang kita lakukan agar bisa terjadi itu apa yang pertama? Kita harus memupuk fans. Betul, memupuk fans. Terus fans gimana biar ini ya kan kita harus punya fasilitas juga. Kita tetap punya fasilitas untuk para membernya biar pada mau datang ke stadion. Kan gitu. Jadi ada beberapa yang memang yang harus kita perbaiki sih. Kan kita sambil belajar sambil memperbaiki juga gitu. Tapi untungnya kalau Rans juga, yang kedua kan sponsor. Ya. Sponsor tuh selain di baju, untungnya Rans punya Rans Entertainment. Jadi bisa dibundling. Sengaja jadi dari tiket, dari penonton, dari tiket, dari sponsor. Dari merchandising. Kita sekarang ngomongin ide-ide gila. Udah geluduk lagi, berarti emang semakin gila. Ini ide-ide gila buat Rans gimana lagi nih? Nah, lo ada biasanya kan kalau udah ini kan biasanya suka ada ide-ide nih kita mau ngapain. Mungkin tadi yang Jepang itu kayak iya, gitu. Sebenarnya tadinya kita ini ada kita rencana mau ke Jepang, kita bermain sama tim salah satu ini antara yang divisi satunya. Divisi satunya Jepang, keren juga kita main di sana. Sama kayak waktu kita sama Fenerbahce. Tapi waktu sama Fenerbahce kan Ransnya masih di Liga 2 kan. Ya. Jadi lawannya U19. Tapi ini kita benar-benar lawan tim Jepang yang Liga divisi satunya. Senior langsung. Senior. Jadi kayaknya kita ke Jepang deh. Kayaknya kita ke Jepang. Kenapa gue lebih senang kita ke Jepang? Supaya anak-anak itu mentalnya juga lebih naik. Kalau misalnya kita menerima tamu di sini kan ya masih Indonesia juga kan. Tapi kalau kita terbang ke sana, anak-anak tuh merasakan gimana. Ini kayaknya mau dikabulin lagi. Karena geluduk lagi. Karena anak-anak gimana rasanya bisa datang ke sana, main di kultur tempat lain, dan itu akan menjadi pemicu semangat mereka. Dan banyak pelajaran juga sih, sama kan kita lihat di sana juga gimana para pemainnya berlatih kan mungkin beda-beda dengan kita ya. Tadinya juga ada satu pemain legenda mau gue undang lagi akhir tahun ini.